Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanica Rahma Agustina dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka UPBJ di Jakarta dengan NIM 05539491. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat basis data atau database MySQL atau MariaDB pada aplikasi XMPP untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah basis data. Oke, dalam tugas 2 kali ini saya diminta untuk membuat basis data MySQL atau MariaDB yang ada pada aplikasi XMPP berdasarkan PAD yang di sini. Ini ada tabel dokter, pasien, daftar, administrator, sama dokter admin. Oke, mari kita langsung buat saja. Oke, setelah kita masuk aplikasi XMPP, kita tekan start di Apache sama di MySQL. Lalu kita tekan admin untuk masuk ke halaman PHP MyAdmin. Oke, setelah masuk ke halaman PHP MyAdmin, kita langsung klik database-nya. Bisa lewat ketik atau di database ini langsung ya. Bisa kita membuat database rumah sakit. Untuk tugas 2 kali ini, dan disini langsung kita klik tabelnya. Kita mau klik tabel pasien, misal kolomnya ada 5. Di sini kita iniin ID pasien, terus namanya, pasien, sama jenis kelamin, sama nomor HP. Untuk ID pasien kita pakai infodar dengan lainnya 3, terus jadi nama kita pakai varchar. Di sini kita pilih jadi alamat kita pakai varchar, di sini 100. Untuk jenis kelamin kita pakai integer, nomor HP kita pakai varchar, di sini 15. Terus kita buat pribadi key-nya di ID pasien. Ini yang kita di checklist. Terus langsung kita save. Sudah jadi ya seperti ini. Terus kita buat tabel-tabel yang lain terlebih dahulu. Oke, setelah saya membuat semua tabelnya, terlihat ya seperti ini dalam database rumah sakit. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa data definition language. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana create atau membuatnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengubah objek.
draw. Misal di sini kita mau mengubah yang jenis kelamin integernya menjadi 3. Kita save. Sudah terubah ya integernya 3. Atau misal kita mau ubah lagi jadi 1 lagi, itu bisa juga. Ini tinggal kita save di change ini ya. Kalau mau drop karena data pasien ini kan cuma ada di pasien, sama Desramen, nomor HP ini sebenarnya nggak usah. Ini kita drop. Di sini kita klik OK. Maka sudah terdrop nomor HP ini. Oke, setelah semua tabel sudah dibuat, kita buat relasinya dengan cara kita klik desainer dulu. Di sini sudah terini ya, tersave nomor 1. Cuman sebelum kita buat relasi, kita di sini tentukan rankingnya dulu. Kita ke rumah sakit lagi, ranking ini ada di tabel dokter admin, ID dokternya, kita mode, kita klik indeks, terus oke sampai kelihatan kunci abu ini. Dan di ID admin juga, terus di tabel pasien dokter, di sini kita klik create relationship, dan di sini kita pilih dulu primary key-nya. Misalnya di tabel pasien, primary key-nya ada di ID pasien. Terus kita klik foreign key-nya di yang pasien dokter. Nah, di sini kita ganti menjadi desain yang di on delete sama on update. Kita klik OK. Ini terlihat nanti seperti ini. Lakukan juga hal yang sama sampai ke setelah dibuat relasinya akan muncul seperti ini. Di sini terus kita mau mencoba memasukkan data ke tabel-tabel ini dengan menggunakan data manipulation index atau DMI. Di sini kita klik tabel pasien misalnya, dan di sini kita klik insert untuk memasukkan datanya. Misal di sini kita mau masukin data ada 5 pasien. Setelah memasukkan data-datanya, kita klik go. Nah, kalau di SQL ini kita bisa klik insert seperti ini. Terus kita lanjutkan dulu untuk mengisi data-data di tabel yang lain.
Oke, setelah memasukkan data-datanya, terlihat ya ada data pasien, nama pasien, begitu pula data lainnya. Ini diinfokan saja ya. Terus di sini saya mau menjelaskan bagaimana cara melihat. Kalau ini kan hanya melihat isi di tabel administrator ya. Di sini kita akan melihat, kita klik dulu, misal jadi tabel administrator. Kita ke tabel pasien. Kita di sini misal kita mau melihat cuma nama pasien sama jenis kelamin. Di sini kita masukin ini, terus kita langsung isi. Bukan jadinya seperti ini. Terlihat nama pasien sama jenis kelamin ini. Terus misal kita mau masukin selektor syarat, kita klik dulu. Sama kayak tadi ya, misal kita mau melihat nama sama jenis kelamin aja, cuma kalau selektor syarat ini misal kita maunya cuma jenis kelaminnya itu perempuan, maka kalau perempuan kan tadi dengan kedua ya, di sini kalian dua di sini, terus kita klik dulu. Oke, jadinya seperti ini. Terlihat data nama pasien sama jenis kelamin perempuan. Terus kita mau melakukan seleksi data tabel atau menampilkan data yang ada di tabel berbeda-beda. Misalnya kita mau menampilkan nama pasien, terus waktu periksanya, sama resepnya, sama nama dokternya. Di sini kita masukin select cell, terus ketik nama pasien, karena nama pasien itu ada di tabel pasiennya. Terus ini titik waktu periksa, koma D titik nama dokter. Terus kita masukin form aslinya, terus kita masukin join pasien dokter, jadi kita masukin on titik pasien sama dengan titik pasien. Terus join dokter di on titik ID dokter sama dengan titik ID dokter. Di titik, misal kita mau melihat dimana where the dokter 92 ini, itu menandakan misal kita mau melihat
yang nama dokternya itu yang di nomor 2 ya, atau dokter Bunga. Ini kita langsung klik. Nah, di sini kelihatan nama pasiennya Rahma sama Vina, waktu pemeriksaannya sama resepnya, dan nama dokternya dokter Bunga. Ini ya. Terus kita mau selesai ini, cuma di sini kita mau gunain fungsi matematika. Kita masukin count ini untuk menghitung baris yang ada ini. Count ini pasien, count pasien. Kita klik go. Nah, di sini countnya terlihat edukasinya ada 5, benar ya, dari barisnya ada 5. Terus mau masukin fungsi string itu digunakan buat misalnya ngambil data dari antara dari kirinya atau dari kanan, atau bisa dari tengah juga, itu pakai left, right, atau enggak gitu misalnya. Di sini kita mau pakai left, boleh. Misal kita mau alamat pasien, karena kita mau ngambil misal dari kata jalan. Kenapa 0,5? 0,5 ini buat ini. Kalau misal mau 0,2 atau 0,3, itu berarti kita ambil jalan ini. Cuman ini kita mau ambil kata jalan, jadi 0,5 langsung klik go. Nah, terlihat di sini alamat pasiennya, kata jalannya. Terus kita mau gunain fungsi select, dia tunjukin itu mengambil data di antara nilai 1 sama 2. Misal dari internet pasien kita mau ambil ID pasien, di sini kita masukin itu 3, kita mau ngambil ID pasien dari ke-3 sampai ke-5 ya. Ini kita langsung go. Nah, terlihat ID pasien dari ke-3 sampai ke-5 ada nama pasiennya, alamat, sama jenisnya. Oke, untuk selanjutnya kita mau mencoba slide left. Slide left itu mengambil data dengan satu kata aja. Kayak misal kita mau ambil alamat pasien, di mana pasien itu alamatnya ada di kota Jakarta. Jadi kita di sini dari tadi pasien kita mengambil alamat pasien, kita masukin nilai, terus tanda kutip persen Jakarta. Nah, di sini kita langsung go. Langsung. Nah, jadi terambil alamat pasien yang hanya ada kata Jakartanya aja ya. Oke, untuk selanjutnya misal kita mau mengambil data secara order by itu diurutkan, itu diurutkan bisa secara ascending dari terkecil ke terbesar atau descending dari terbesar ke terkecil.
Misalnya dari tabel pasien kita mau mengambil data ID pasien secara descending dari terbesar ke terkecil. Di sini kita langsung go. Nah, terlihat secara descending dari 5, 4, 3, 2, 1. Setelah itu kita mau mencoba group by. Mengambil data secara group by ini, dia itu kayak mengelompokkan menjadi grup. Misal kita mau mengambil data jenis kelamin, grupnya jenis kelamin, J itu nanti keluarnya jadi antara cewek sama cowok gitu. Di sini kita langsung go. Mana? Ya. Maka terlihat jenis kelaminnya 1 sama 2, cewek sama cowok gitu ya. Oke, setelah itu saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan update dan delete untuk data yang ada di tabel. Misal ya, di sini ada tab diri. Untuk mengupdate kita di sini klik edit. Misal Pak Abdul ini ternyata alamatnya salah, bukan di nomor 5 tapi di nomor 15. Kita klik go. Maka update data di tabel pasien dengan email alamat pasien, jadi udah update ya dari data alamat pasien yang kebangsaan nomor 5 jadi nomor 15. Dan kalau mau delete ini tinggal klik delete. Misal kita mau delete yang final, ini kita klik OK. Maka data final sudah terhapus dari tabel pasien, udah nggak ada lagi. Jadi seperti itu. Di SQL nya pun seperti itu. Kalau mau delete atau update atau insert ini untuk memasukkan lagi. Oke, jadi mungkin cukup itu saja laporan tugas saya dari database rumah sakit yang sesuai dengan di dalam tugas. Terima kasih saya ucapkan dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.